والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada sifatul ainain, penetapan dua mata bagi Allah Subhanahu wa taala, yang sifat ini sabit berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an diantaranya apa, Umar? Wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina. Yang lainnya apa, Irban? Wa hamalnahu ala dhati alwahi wa dusur tajri li a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Liman kana kufir yang dimaksud siapa, Maulana? Jazaa'an liman kana kufir. Siapa itu maksudnya? Nabi Allah Nuh alaihi salam. Kenapa? Nah, dikarenakan beliau dikufuri oleh umatnya. Beliau berdakwah dalam jangka waktu yang lama, tapi umatnya malah mendustakannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan balasan dengan diselamatkannya dia, dengan diberikan wahyu untuk membuat kapal dan naik di atasnya di saat air bah melanda. Tayyib. Sifat ain juga datang dalam Al-Qur'an dalam bentuk mufrad. Di antaranya indaka Hudzaifah, wa alqaitu 'alaika habbatan minni wa litusna'a 'ala 'aini. Tayyib. Nah, kalau kita perhatikan dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah, dalil dari Al-Qur'an bentuknya dalam bentuk jamak dan dalam bentuk mufrad. Lalu dari mana kita mengambil penetapan bentuk musanna? Bahwasanya yang sabit adalah sifatul ainain lillahi azza wa jalla. Ahmad. Di sana ada penjelasan yang lebih gamblang dari Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita baca berhubungan dengan pendalilan dari As-Sunnah yang menetapkan sifat ainain bagi Allah Subhanahu wa taala berdasarkan hadis tentang sifat Dajjal, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mensifati Dajjal yang a'war, na'am, yaitu matanya cacat, kemudian mengatakan inna rabbakum laisa bi'a'war. Na'am, sesungguhnya Rabb kalian tidaklah a'war, tidaklah cacat matanya. Sehingga jangan sampai terkecoh dengan Dajjal, karena apa? Dajjal jelas matanya cacat, sedangkan Rabb kalian matanya tidak cacat. Nah, bagaimana pendalilan dengan hadis ini? Al-Allamah Ibnu Utsaimin dalam Syarah Wasithiyah mengatakan, wa hadzal hadis yadullu ala anna lillahi ta'ala 'ainaini itsnaitaini faqat. Hadis ini menunjukkan bahwasanya bagi Allah Subhanahu wa taala itu hanya dua mata saja. Wa wajhud dalalah annahu law kana lillahi aktsaru min itsnatain lakana al-bayanu bihi awdah
minal bayani bil aur. Sebab sisi pendalilannya, seandainya bagi Allah Subhanahu wa taala itu mata yang lebih dari dua, tentunya menjelaskan dengannya itu akan lebih jelas daripada apa? Menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidaklah cacat matanya. Paham? Li'annahu law kana lillahi aktsaru min ainaini laqala inna rabbakum lahu a'yun. Naam, paham dirasakan sisi bahasa ini. Sebab seandainya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki lebih dari dua mata, maka tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan mengatakan inna rabbakum lahu a'yun. Sungguhnya Rabb kalian itu memiliki apa? Mata-mata yang banyak. Jadi jangan terkecoh dengan Dajjal, yang Dajjal itu apa? Hanya memiliki dua mata dan matanya cacat. Sedangkan Rabb kalian lahu a'yun. Seandainya demikian tentunya lebih jelas tidak? Lebih jelas untuk membedakan antara Dajjal dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Akan tapi tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan inna rabbakum laisa bi'awar, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki ainan, dua mata saja. Baik. Qala li'annahu idza kana lahu a'yun aktsar min ithnataini sara wuduhun. Naam, anna ad-dajjal laisa bi rabbin. Naam, baik. Sara wuduhi. Naam, baik. Sara wuduhu anna ad-dajjal laisa bi rabbin abiyana. Abiyan sebagai khabar dari sara. Perhatikan, li'annahu idza kana lahu a'yun aktsar min ithnatain sara wuduhu anna ad-dajjal laisa bi rabbin abiyan. Sebab apabila Allah Subhanahu wa taala memiliki mata-mata yang banyak, yang lebih dari dua, maka jadilah kejelasan bahwasanya Dajjal itu bukan Rabb semakin apa? Semakin terang. Paham? Ketika dikatakan inna Dajjal a'waru 'ainil yumna wa inna rabbakum lahu a'yun. Seandainya demikian tentunya lebih jelas, ya tidak, untuk membedakan ini Dajjal yaitu yang mengaku sebagai sesembahan yang gadungan dengan apa? Allah Subhanahu wa taala yang memang berhak untuk diibadahi. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala katakan inna rabbakum laisa bi'awar, menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lahu aynaini thnataini faqat. Paham sampai sini? Paham enggak Umair pendalilannya? Hah? Belum. Oke. Alif. Hah? Sudah? Nanti minta Alif jelaskan. Baik. Nah, saya ulangi. Perhatikan sekarang. Nah, di sini merasakan bahasa penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna dajjal a'waru 'ainil yumna. Dalam sebagian riwayat a'waru 'ainil yusra. Kemudian Rasul setelah menjelaskan bahwasanya Dajjal itu a'war, cacat matanya. Matanya dua tapi cacat. Nah, adapun yang digambarkan manusia matanya tiga dibatuk satu, itu tidak ada dalilnya. Nah, inna Dajjal a'warul 'ain. Kemudian Nabi katakan wa inna rabbakum laisa bi'awar, dan Rabb kalian itu tidaklah a'war. Untuk membedakan apa? Antara Dajjal yang Rabb palsu dengan Allah Subhanahu wa taala yang apa? Yang memang hak untuk diibadahi. Paham? Nah,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan perbedaan antara mata Dajjal dengan mata Allah, dibedakan dari sisi mana? Dajjal a'war, Allah Subhanahu wa taala tidak a'war. Paham? Sampai sini paham? Baik. Nah, dari sini diambil pendalilan bahwasanya yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sifat dua mata saja. Nah, dua mata. Baik, kenapa? Sebab seandainya bagi Allah Subhanahu wa taala lebih dari dua mata, tentu akan lebih jelas perbedaannya dengan Rasul mengatakan inna rabbakum lahu a'yun. Sungguhnya Rabb kalian itu memiliki mata-mata yang banyak. Tapi tatkala cuman dibedakan dari sisi a'war dan tidaknya, menunjukkan bahwasanya dari sisi jumlah sama. Paham? Dari sisi jumlah sama. Nah, dua, tapi mata Allah Subhanahu wa taala mata yang maha sempurna, tidak ada cacat dan celah, dan tidak boleh kita samakan dengan mata makhluk, dan tidak pula kita diperbolehkan membagaimanakannya. Sedangkan mata Dajjal mata yang a'war. Paham sampai sini? Sudah? Nah, baik. Kemudian wa aidan kata Syekh, "Lau kana lillahi azza wa jal aktsaru min ainain lakana dzalika min kamali. Wa kana tarku dzikrihi tafwitan lis-sana'i 'ala Allah. Li'anna al-kathrata tadullu 'ala al-quwwati wal kamali wat tamam. Falau kana lillahi aktsar min ainain labayyanaha ar-rasulu alaihi salatu wassalam." Juga ikhwanillah, sisi pendalilannya, seandainya Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari dua mata, tentunya seandainya ada dalil yang menetapkan, tentunya ini kita tetapkan bahwasanya itu merupakan kesempurnaan Allah, ya tidak? Dan tidak disebutkannya hal tersebut tentunya akan menghilangkan pujian bagi Allah Subhanahu wa taala, menghilangkan suatu sifat yang terpuji. Seandainya memang ditetapkan bagi Allah lebih dari dua mata. Paham? Kenapa? Dikarenakan banyak menunjukkan kuwah, menunjukkan kekuatan, kesempurnaan dan terbebasnya Allah Subhanahu wa taala dari kelemahan. Kamal wa tamam, ya, kesempurnaan. Nah, seandainya saja Allah Subhanahu wa taala memiliki lebih dari dua mata, tentu Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menjelaskannya. Kenapa? Agar tidak terluput dari kita keyakinan yang menetapkan bahwasanya Allah memiliki suatu sifat kesempurnaan, yaitu wa huwa zahid 'alal 'ainaini itsnatain, yaitu penetapan mata yang lebih dari dua. Tapi tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak menetapkannya, tidak menjelaskannya, maka berarti kita menetapkan sesuai dengan apa yang dipahami dalam hadis tadi. Paham? Yaitu menetapkan dengan apa? Sifat ainain. Dan dengan ditetapkannya dua ini, maka akan sangat jelas bagaimana mendudukkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah seperti pada permasalahan sifat yadain, sifat dua tangan. Yang jamak kita bahwasanya jamak yang paling minimal adalah dua, ya kan? Dalil yang datang dengan lafaz mufrad kita bawa bahwasanya mufrad yang mudhaf memiliki makna umum, mencakup semua tangan yang ditetapkan bagi Allah. Dan dalam hadis inna rabbakum laisa bi'awar dipahami bahwasanya mata yang merupakan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala itu ithnani faqat. Dua saja. Baik. Ini dipahami dengan baik. Pahami dengan betul-betul sempurna. Tapi kalau belum terlalu paham dan kira-kira mau menjelaskan khawatir terjadi kekeliruan, maka hendaknya ketika berbicara dengan awamun nas tidak perlu menyinggung tentang perkara ini. Karena perkara sifat
berkata tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang belum memiliki kaidah yang kokoh dalam dalam memahaminya, akan menimbulkan kebingungan, dan sebagian jiwa akan malah menentang. Kenapa? Karena dia muncul benaknya, oh berarti kok sama dengan makhluk. Ini akan langsung jiwanya menolak. Kenapa? Karena belum memahami bahwasanya semua yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah, kita harus menjauhkannya dari penyamaan dengan makhluk. Lafadznya boleh sama, tapi maknanya tidak boleh disamakan. Maknanya secara hakiki. Hakikat dari sifat tersebut tidak boleh kita samakan. Sama-sama mata, sama-sama tangan, sama-sama wajah, itu semuanya tetap bagi Allah, tapi tidak sama dengan wajah makhluk, maupun tangan makhluk, maupun mata makhluk. Kalau pada sesama makhluk saja, ikhwanifillah, jelas perbedaannya. Lalu kenapa seorang bingung dalam menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya? Mata gajah dengan mata semut tentunya beda. Tangan gajah dengan tangan semut. Tangan maksudnya kaki depan, biasa dalam bahasa Arab kaki depan hewan kaki 4 dinamakan yad. Baik, beda. Sesama manusia saja, sama-sama mereka manusia, mata satu dengan yang lainnya berbeda. Ini hal yang harus dipahami oleh setiap muslim. Sehingga kenapa antara Al-Khaliq, zat yang maha mulia, maha sempurna, dengan makhluk, seorang tidak mampu untuk bisa menetapkan perbedaan. Jelas berbeda. Hanya mereka-mereka yang sudah teracuni pikirannya dengan dengan pemahaman tasybih, dengan penyamaan Allah dengan makhluk saja, yang enggan untuk untuk menerima penetapan sifat-sifat ini. Paham? Dan memang sifat dzatiyah khabariyah, akhwanifillah, sifat yang banyak manusia akan mengingkarinya. Kenapa? Karena tadi pemahamannya yang pertama kali muncul di benaknya sudah pemahaman tasybih terlebih dahulu. Pemahaman tasybih. Padahal dalil-dalil begitu banyak dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menetapkan secara sahih dan sharih, menetapkan dengan dalil yang sahih dan sharih, yaitu tegas. Baik. Dan wallahu ta'ala alam, kalau kalian pahami penjelasan Syekh Ibnu Utsaimin lebih gamblang daripada apa yang disebutkan oleh Al-Alama Al-Fauzan di sini. Baik, sisi pendalilannya. Baik, sekarang kita masuk pada pasal yang ke-13. Itsbatus sam'i wal basari lillahi ta'ala. Penetapan sifat sam' wal basar. Mendengar dan melihat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa qawluhu qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu innallaha faqiru wa nahnu aghniya. Dan beberapa ayat setelahnya. Kita ambil ayat yang pertama terlebih dahulu, yang disebutkan di sini pada ayat pertama dari surat Al-Mujadilah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad sami'a Allah, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar. Di sini jelas penetapan sifat sama'. Berarti sifat sama' sifat apa? Sifat dzatiyah atau fi'liyah? Aba Umar?
dzatiyah fi'liyah. Tayyib, sifat dzatiyah jelas karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa disifati dengan sifat sama'. Tayyib. Kemudian dikaitkannya dengan beberapa hal ini, qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Tayyib, menunjukkan ini juga ada keterkaitan dengan masyiah. Jelas dia masuk dalam kategori sifat dzatiyah yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersifat dengannya. Qad sami Allahu qaulal lati wa hiya Khawlah bintu Tha'labah. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan seorang wanita yang bagaimana allati tujadiluka fi zawjiha, yang berdialog denganmu, menghabarkan tentang keadaan suaminya. Tayyib, tujadiluka ayyuhan nabi ay turaji'uka al-kalama fi sya'ni zawjiha wa huwa Aus ibn Samit wa dhalika hina dhahara minha. Jadi wanita tersebut adalah Khawlah bintu Tha'labah yang mengadukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara suaminya, yaitu Aus ibn Samit yang yang menzihar dia, ya, dikarenakan saat itu si suami ini menzihar, zahara minha, yaitu mengucapkan kepada istrinya, anti kazahri ummi, kamu itu seperti punggung ibuku, dengan niatan untuk mengharamkan si wanita itu atas dirinya. Berarti istilahnya, kamu haram untuk aku dekati, kamu haram untuk aku gauli sebagaimana haramnya ibuku. Nah, tatkala sang suami memperlakukan si istri demikian, maka si istri pun mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tashtaki ila Allah, dan juga mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'tufun ala tujadiluka, di sini diatafkan pada tujadiluka. Fadzalika annahu kullama qala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nam qad harumti alaihi qalat wallahi ma dzakara talaqan. Tayyib. Ya, demikian itu bahwasanya setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Khawlah, inti bahwasanya engkau telah haram atas suamimu. Berarti suami tidak boleh mendekati kamu karena telah haram. Maka ketika Nabi setiap menjawab demikian, Khawlah mengatakan, demi Allah, dia tidak menyebutkan perceraian sama sekali. Nah, karena beliau atau si sahabiyah ini, Khawlah bintu Hakim, Khawlah bintu Tha'labah, Khawlah bintu Tha'labah senantiasa ketika Nabi mengucapkan demikian, kemudian dia menjawabnya, sehingga datang dalam bentuk khabar pada Al-Quran, allati tujadiluka fi zawjiha, mujadalah, yaitu turaji'uk, yaitu ketika Rasul mengatakan demikian, dijawab demikian, Rasul mengatakan demikian, dijawab demikian. Thumma taqul, kemudian dia mengatakan, ashku ilallah, na'am, ashku ilallahi faqati wa wahdati, wa anna li sibiyatan sigaran indamamtu ilaihim da'u wa indamamtuhum ilayya ja'u, indamamtuhum ilaihi da'u wa indamamtuhum ilayya ja'u, wa ja'alat tarfa'u ra'saha ila sama' wa taqul Allahumma inni ashku ilaik. Maka kemudian dia mengatakan, aku mengadukan perkaraku kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala tentang apa? Faqati, kebutuhanku yang sangat, wa wahdati, dan tentang kesendirianku. Dan aku mengadukan kepada Allah bahwasanya aku ini memiliki anak-anak yang kecil. Apabila aku gabungkan anak-anakku itu kepada si suami, maka mereka akan doa, akan apa? Akan tersia-siakan. Kenapa? Karena anak-anak kecil biasa, laki-laki mengurus anak-anak kecil tidak sabaran. Baik. Tapi wa in damamtuhum ilayya ja'u, apabila aku gabungkan anak-anak itu kepada diriku sendiri, mereka akan kelaparan karena aku tidak bisa bekerja mencukupi nafkah. Ini menunjukkan akhwani fillah bahwasanya pada keluarga memang butuh dua belah pihak saling apa? Bantu membantu. Baik antara pihak istri dan pihak suami. Naam. Istri konsentrasi mengurus apa-apa yang ada di dalam rumah, anak-anak yang kecil yang belum bisa dilepas untuk belajar keluar, dan suami untuk apa? Mencari nafkah. Walaupun tetap dia juga sebagai penanggung jawab utama tentang tarbiyah bagi apa? Keluarganya. Maka Khawlah pun mengangkat kepalanya ke langit dan mengatakan, Allahumma inni ashku ilaik. Sungguhnya ya Allah, aku mengeluhkan, mengadukan perkaraku ini kepadamu. Ini berhubungan dengan kisah Mujadilah. Yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, disebutkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq dan disambung sanadnya oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, juga Ibnu Ajah dan yang lainnya, tapi dengan lafaz akhwani fillah, alhamdulillahilladzi wasi'a sam'ahu al-aswad, laqad ja'atil mujadilah ila nabi sallallahu alaihi wasallam tukallimuhu wa ana fi nahiyatil bait ma asma'u ma taqul. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. Aisyah mengatakan, segala puji bagi Allah yang pendengarannya meliputi semua suara-suara. Sungguh telah datang seorang wanita Mujadilah mengadu pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, berbicara kepadanya dalam keadaan aku berada di salah satu pojok rumah. Aku tidak mendengar perkataannya, tapi apa? Allah Subhanahu wa taala di atas langit yang ketujuh mendengarnya. Sehingga Allah kemudian menurunkan, qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mendengar perkataan wanita yang Mujadilah mengadukan tentang suaminya. Taib. Qala wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa taala mendengar dialog di antara kalian berdua, yaitu antara Nabi dengan wanita tersebut. Ay taraju'akuma fil kalam, yaitu saling jawab menjawab dalam pembicaraan, dialog antara keduanya. Innallaha sami'un basir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Sami' dan Al-Basir. Sami' yasma'u kullal aswat, dan yang mendengar semua suara-suara dalam berbagai macam volume dan dalam berbagai macam bahasa. Allah mendengarnya. Wa yubsiru wa yara kullal makhluqat, dan melihat semua makhluk-makhluk yang besar maupun yang kecil. Wa min jumlati dzalika ma jadalatka bihi hadhil mar'ah, dan di antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala dengar adalah perkara yang wanita ini mengeluhkan perkaranya tentang suaminya. Di mana dia kemudian menjawab setiap kali
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jawaban. Barakallahu fikum. Ini ayat yang pertama dulu kita ambil, pahami dengan baik. Naktahi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.